Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Masih kuatkah puasanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya selaku host podcast Ramadan kali ini yang akan menemani kalian semua selama kurang lebih 15 menit. Pada podcast Ramadan kali ini, kita ditemani oleh Ustadzah Farda Nabila SAK. Kita akan belajar bersama tentang adab makan dan minum. Assalamualaikum Ustadzah Nabila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Zifara. Bagaimana kabarnya Ustadzah? Alhamdulillah. Mbak Zifara gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ustadzah. Puasa hari ini? Puasa. Alhamdulillah. Pasti kalian sudah sangat penasaran kan tentang apa yang akan kita bahas bersama di podcast Ramadan kali ini. So, tetap ikuti kami ya. Kepada Ustadzah Nabila kami persilahkan. Terima kasih Mbak Zifara atas waktu dan kesempatannya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang adab makan dan minum. Ya, adab makan dan minum. Saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal Islam rahmatan lil alamin wa ja'ala Muhammadan khataman lil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang adab makan dan adab minum. Sebelum itu, saya ingin menyapa teman-teman Wisdia Corner dimanapun Anda berada. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, diberikan rahmat dan taufik serta hidayah oleh Allah sehingga kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan ini dengan lancar, dengan mudah. Ya. Langsung saja dimulai Mbak ya. Yang pertama ini ada adab makan dan minum. Di sini mu'alif mengatakan bahwa idza kunta turidu an ta'isha sahihal binyah saliman minal amradi fala tudkhil fi ma'iddatika ta'aman ala ta'am wala ta'kul illa idza kunta ja'ian. Di sini mu'alif musannaf yaitu Al-Imam Muhammad Syakir mengingatkan, menghimbau kepada kita kalau kita mau mendapatkan tubuh yang sehat, kalau kita ingin hidup sehat lahir batin, hidup sehat secara jasmani rohani, terhindar dari segala penyakit, yang pertama yang harus kita lakukan adalah jangan mengisi perutmu dengan sembarang makanan. Ya, itu yang pertama Mbak Zifara. Jangan mengisi perut dengan sembarang makanan. Mu'alif sudah mengingatkan. Yang kedua, di sini ada lagi. Yang kedua yaitu wala ta'kul illa idza kunta ja'ian. Makanlah makanan ya, atau makanlah apapun itu ketika kamu memang benar-benar lapar ya. Kita sering mendengar ceramah Kiai Bahauddin Nur Salim, beliau atau sering disapa Gus Bah, beliau sering bilang lauk yang paling enak itu adalah rasa lapar ya. Contohnya seperti sekarang puasa, kita sudah puasa seharian, kemudian ketika kita mendengar adzan maghrib, kita senang apa enggak? Senang soalnya mau berbuka. Sampai ada dalam satu riwayat gini katanya, lisaimi farhatan inda fitrihi wa farhatan inda liqa'i rabbih. Orang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan. Yang pertama yaitu bahagia ketika dia berbuka atau menemui hari raya. Yang kedua adalah bahagia ketika dia bertemu dengan Tuhannya besok di akhirat kelak. Nah, yang pertama ini kan bahagia ketika dia berbuka puasa ya tadi. Karena lapar, seharian kita menahan makan minum, kemudian akhirnya ada adzan maghrib, kita bisa berbuka. Nah, itu. Atau
kesenangan ketika kita menyambut hari raya, karena kita sudah menjalankan 30 hari, 1 bulan full berpuasa, akhirnya kita bisa berbuka, yaitu bisa berhari raya. Itu yang kedua. Yang pertama kan jangan mengisi perut dengan sembarang makanan. Yang kedua, makanlah ketika lapar. Ya. Yang ketiga, ketika kita sudah makan, maka berhentilah sebelum kenyang. Ya, berhentilah sebelum kenyang. Yang keempat, bila hendak makan, sebaiknya mencuci tangan terlebih dahulu. Ya, ini penting. Yang kelima, yakni membaca basmalah atau membaca doa sebelum makan. Sampai sini Mbak Zifara ada pertanyaan? Ada, Ustazah. Gimana? Begini, kalau kita sedang berbuka puasa, apakah kita disunahkan untuk membaca doa buka puasa? Oke, pertanyaannya bagus Mbak Zifara. Mungkin di sini ada sebagian orang atau teman-teman Wisja Corner yang belum tahu bahwa doa berbuka puasa itu sunahnya setelah kita membatalkan puasanya, bukan sebelumnya. Jadi kan urutan doanya seperti ini Mbak, untuk berbuka puasa sunahnya itu kalau ada adzan maghrib, kita baca bismillah dulu, kita ambil kurma, kemudian kita minum. Nah, setelah minum ini, kita baru berdoa. Allahumma lakal sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Dan setelah itu, kita itu aslinya punya jatah waktu mustajabah. Jadi orang yang berbuka puasa itu memiliki waktu mustajabah. Kapan diucapkannya? Maksudnya kapan waktu mustajabahnya doa itu? Ya ketika berbuka tadi. Setelah membaca doa buka puasa, kita berdoa, ya Allah berikanlah saya sehat zahir batin, berikanlah saya rezeki yang melimpah. Nah, itu ketika berbuka puasa. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang belum tahu, sunahnya doa berbuka puasa itu setelah membatalkan puasanya, bukan sebelumnya. Tapi karena adatnya di masyarakat seperti itu, jadi tidak apa-apa. Cuma kalau memang mau kesunahannya, mendapatkan kesunahannya, ya setelah berbuka. Ya. Itu yang kelima tadi ya, membaca doa, membaca bismillah. Sekarang yang keenam, yaitu mengambil makanan yang paling dekat dengan kita. Contohnya di sini, tapi yang dimaksud di sini itu lauknya cuma satu, bukan lauk yang kayak prasmanan gitu ya. Jadi ini lauknya cuma satu, misalnya ayam semua. Kita nggak boleh milih-milih ayamnya di sebelah sana, ayamnya di sebelah sana. Kita harus milih yang ada di dekat kita. Karena lauknya sama. Ini beda konteks kalau lauknya itu prasmanan. Ya, kalau lauknya prasmanan ada banyak sekali macam-macam, kita boleh ambil di sana. Cuma lebih baiknya kita peka terhadap misalnya teman kita, ini lauknya banyak, teman kita mau ambil ayam yang ada di depan kita, kita tawari teman kita, kamu mau ayam, kamu mau yang ini, yang ada di dekat kita tawarkan ke teman-teman yang lain, biar tangannya tidak kemana-mana. Ya. Karena di sini mu'alif mengatakan, karena mengambil makanan yang jauh itu merupakan perbuatan yang tercela. Kalau makanannya tadi sama semuanya, ayam, kemudian kita tangannya kemana-mana, itu termasuk perbuatan yang kurang baik atau tercela di sini. Selanjutnya, adab makan dan minum yang ketujuh. Kita tidak boleh makan atau minum sambil berdiri. Nah, ini sering terjadi. Walaupun makan makanan ringan seperti snack, ya, pokoknya makan makanan ringan tidak boleh sambil berdiri. Apalagi makan makanan yang berat-berat ya. Jadi pokoknya tidak boleh sambil berdiri, makan apapun itu. Sudah ketujuh ya Mbak Zifara ya. Sekarang yang ke-8, yaitu menjauhi sifat kikir atau bakhil. Maksudnya ketika kita makan, kemudian ada orang di sekeliling kita, kita tawarkan makanan kita. Nah, maksudnya walaupun nanti teman kita menolak, tapi kita tetap
kita tawarkan ke teman, ke sekeliling kita, walaupun orang itu baik kenal ataupun tidak kenal. Di sini mu'alifnya bilang seperti itu. Kemudian yang ke-9, kalau kita makan dan makanan kita itu masih, hendaknya kita sedekahkan kepada yang membutuhkan supaya tidak mubazir. Iya, mubazir itu apa? Buang-buang makanan. Iya, mubazir itu membuang-buang makanan atau menyia-nyiakan makanan, itu namanya mubazir. Jadi, kalau kita punya makanan lebih dan itu tidak kita makan, kita sedekahkan ke yang lain. Kalaupun memang tidak ada yang mau, terus seandainya kita harus membuangnya, kita niatkan, kita sedekahkan kepada nanti hewan-hewan yang akan memakannya, entah itu semut, entah itu ulat, entah itu apapun itu. Tapi kita sudah niat bersedekah. Dan yang terakhir ini, yang ke-10. Kalau minum, yang ke-10 ini ada adab minum, yaitu kalau minum segelas air, itu jangan langsung 1 gelas sekaligus, tapi bertahap. Caranya gimana? Caranya yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika ada gelas, maksudnya segelas air, kemudian kita minum, kita baca Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim, minum, Alhamdulillah. Kemudian minum lagi, Bismillahirrahmanirrahim, minum, kemudian Alhamdulillah sampai 3 kali. Itu sunahnya seperti itu. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan lagi Mbak Zifara? Ada Ustazah. Iya. Apakah kita boleh berbicara saat sedang makan? Oke. Apakah kita boleh berbicara saat sedang makan ya? Saya pernah mendengar keterangan ini dari guru saya bahwa kalau orang sedang makan itu disunahkan untuk berbicara yang baik-baik supaya tidak seperti orang Yahudi. Ya, ketika kita selesai mengunyah makanan, kemudian kita berbicara. Apalagi ketika itu makannya bersama-sama dalam satu talam, satu lengser ya, satu nampan. Nah, itu kita disunahkan untuk berbicara yang baik-baik, misalnya membahas orang-orang solih, membahas sesuatu yang positif, itu disunahkan seperti itu supaya menyalahi kebiasaan orang-orang Yahudi. Seperti itu Mbak Zifara. Ustazah, saya mau tanya, memang apa sih kebiasaan orang-orang Yahudi saat makan? Baik, pertanyaan yang bagus sekali. Jadi kebiasaan orang-orang Yahudi ketika makan itu diam, ketika makan mereka diam, tapi piringnya rame sendiri, bersuara, dan itu sangat mengganggu sekali. Maka Rasulullah itu membuat agar tidak sama dengan kaum Yahudi, maka orang Muslim atau kaum Muslim pada saat itu yang makan, apalagi makan bersama, itu disunahkan untuk berbicara, tapi berbicaranya yang baik-baik, bukan dalam tanda kutip ghibah ya. Tapi ini maksudnya disunahkan untuk berbicara bukan ketika kita masih mengunyah makanan loh ya. Maksudnya makanannya sudah kita telan, sudah selesai, maksudnya sudah kita kunyah, kita telan, nah kita boleh berbicara di sela-sela itu ya. Jadi mungkin cukup itu saja Mbak. Tadi adab makan dan adab minum di sini yang sudah kita bahas ada 10. Dan ini sesuai dengan anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Ramadan kali ini kita bisa melakukan banyak hal baik dan kita bisa bertemu di Ramadan selanjutnya. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali ilmu yang telah disampaikan oleh Ustazah Nabila. Terima kasih atas ilmunya Ustazah. Ya, sama-sama Mbak ya. Kalau ada yang salah mungkin bisa dikoreksi, sangat tidak apa-apa. Terima kasih juga kepada kalian semua yang sudah menemani kami
selama kurang lebih 15 menit. Saya selaku host podcast Ramadan kali ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.